Selamat siang semua. Pada kali ini kami akan coba menjelaskan mengenai bagaimana cara membedakan kualifikasi dari hukum perdata internasional. Jadi topik kali ini adalah mengenai kualifikasi. Izin untuk share. Nah, kualifikasi dalam hukum perdata internasional dibutuhkan untuk menentukan kategori dari kualifikasi hukum yang terjadi. Contohnya misalkan membeli obat keracunan. Timbul pertanyaan, peristiwa apakah ini? Apakah hanya dikategorikan sebagai pertanggungjawaban atau dikategorikan sebagai one prestasi? Misalkan salah mencantumkan keterangan pada box obatnya, misalkan seperti itu. Nah, lalu muncul pertanyaan, kalau dalam HPI bagaimana? Perkara melibatkan unsur asing, apakah benar perkara HPI itu lebih sulit? Tentunya jawabannya adalah tidak selalu perkara HPI lebih susah atau lebih sulit. Misalkan dibuktikan bila membangun airport membutuhkan lahan, membutuhkan pihak, menjalankan konstruksi, harus ada pihak yang mengoperasikan, bagaimana membuat tempat itu dan sebagainya misalkan. Ataupun duitnya dari mana, investornya siapa, kemudian setelah dibangun dan dipakai untuk apa atau sistemnya bagaimana, serta bagaimana untuk mengembalikan modal pada investor. Nah, jadi hal tersebut membuktikan bahwa perkara HPI tidak selalu sulit. Namun, dalam kualifikasi HPI tentunya lebih sulit. Mengapa lebih sulit? Karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Muncul masalah pada waktu kita munculkan hukum mana yang dipakai untuk mengkategorikan peristiwanya. Maka untuk kategori itu, dalam HPI itu, ciri-cirinya ada 5. Yang pertama itu adalah ada istilah kedengarannya sama tetapi maknanya berbeda. Misalkan menuju ke lex domisili. Domisili di negara kecil, contohnya akan merujuk ke tempat kediaman sehari-hari. Sedangkan kalau merujuk ke sistem common law, maka domisili akan menuju ke domisili of origin. Misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan di Belanda nih, domisili of originnya adalah Indonesia. Ataukah contoh lainnya adalah domisil of dependent misalkan. Domisili tergantung pada seseorang, misalkan domisili anak kecil tergantung pada orang tuanya. Itu hal pertama. Untuk bentukan kualifikasi yang kedua adalah ada peristiwa hukum yang sebetulnya satu tetapi membutuhkan syarat lebih. Contohnya pengadilan hak milik menurut hukum Belanda. Hak milik terjadi saat perjanjian sudah disepakati. Itu kalau menurut hukum Belanda. Berbeda halnya dengan Jerman. Kalau di hukum Jerman, hak milik itu terjadi setelah beralihnya atau ada penyerahan. Nah, contohnya bagaimana sih kasusnya? Misalkan seseorang membeli mobil di dealer mobil. Nah, membelinya kalau pakai hukum Belanda, itu perjanjian terjadi saat disepakati. Jadi ada pembayaran, sepakat untuk membeli, dibayar. Kalau hukum Jerman, itu setelah ada pengalihan. Perbedaannya dalam kasus ini gimana? Contoh, misalkan dealer tersebut ingin mengirimkan mobil tersebut ke pembelinya. Ya, suatu saat dikirimkan di perjalanan, ya, mobil yang akan dikirimkan tuh terjadi kecelakaan, misalkan. Nah, timbul pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Jika kita menjawabnya memakai hukum Belanda, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab pembeli. Oh, loh, kenapa? Karena dalam hukum Belanda, hak milik terjadi saat perjanjian sudah disepakati. Tentunya beda dengan hukum Jerman. Kalau hukum Jerman, misalkan kejadian contoh yang tadi tuh terjadi, hak tanggung jawabnya masih tetap menjadi tanggung jawab dealer. Kenapa? Karena belum terjadi peralihan barang tersebut ke pembelinya. Itu contoh nomor 2. Terus yang ketiga adalah dalam suatu peristiwa hukum memiliki lebih dari satu sistem hukum. Misalkan di suatu negara dikenal, tapi di negara lainnya tidak dikenal. Contohnya apa? Contohnya adalah perjanjian trust.
Inggris mengenal perjanjian trust. Perjanjian untuk mengurus anak orang lain. Misalkan dikeluarkan uang tertentu, didepositokan, dan uang bunga untuk mengurus anak, misalkan untuk pendidikan, dan sebagainya. Namun di Indonesia tidak ada atau tidak mengenal perjanjian trust. Itu adalah hal ketiga. Hal keempat adalah peristiwa sama, kualifikasinya beda. Contohnya, misalkan dalam perkaranya pewarisan. Seorang istri berharap harta bagian suami yang meninggal, misalkan. Nah, harta perkawinan menyatu akan menganggap gugatan tersebut sebagai harta kekayaan tertentu. Ya, ada yang seperti itu. Tetapi di lain pihak sistemnya lain akan menganggap gugatan tadi adalah atas pranikah, menggugat warisan atas kejadian setelah menikah. Itu perkara keempat. Perkara kelima yaitu ada suatu peristiwa hukum yang utama, tetapi mengharuskan prosedur yang berbeda untuk memenuhi perjanjian tersebut. Contohnya, di perjanjian common law berbeda dengan civil law. Misalkan perjanjian jual beli. Indonesia menganut sistem civil law. Maka perjanjian jual beli di Indonesia itu ada kesepakatan perjanjian jual beli. Misalkan mengenai harga, mengenai barang, mengenai kecakapan, dan lain-lain. Ini menyangkut syarat terpenuhinya, maka perjanjian terpenuhi. Itu satu. Tetapi di common law, perjanjian jual beli itu harus ada consideration. Apa sih consideration? Consideration itu terikat timbal balik. Jadi contohnya, misalkan ada kasus hibah. Kalau civil law, hibah dikenal. Tapi kalau di common law, misalkan di negara Jerman gitu, itu tidak ada. Karena kenapa? Perjanjian harus ada consideration, yaitu ada terikat hubungan timbal balik, begitu. Nah, ini adalah mengenai penjelasan kualifikasi. Contohnya kita akan lihat dalam suatu kasus di buku ada yang terkenal yaitu pada halaman 97 mengenai Maltese Marriage Case. Kita buka halaman 97 di buku. Nah, di sini tuh kasusnya ada sepasang suami istri warga negara Inggris berdomisili di Malta. Malta itu adalah jajahan Inggris. Dan yang kedua adalah melakukan pernikahan mereka di Malta. Nah, setelah pernikahan mereka pindah tetap dan berdomisili di Aljazair. Aljazair seperti kita ketahui adalah jajahan Perancis. Jadi menggunakan hukum Perancis di Aljazair. Kemudian semasa hidupnya di Perancis, suami membeli sebidang tanah produktif di Perancis. Kemudian suami meninggal dunia dan setelah itu sang istri menuntut 1/4 bagian dari hasil produksi tanah. Nah, perkara ini dalam kasus ini diajukan oleh istri di pengadilan Perancis. Berarti menggunakan forumnya forum Perancis. Nah, dalam kasus posisi ini kita harus mengetahui apa sih titik tautnya. Yang pertama kita harus mencari titik taut primer, kemudian sekunder. Ya, beberapa titik taut connection factor yang tampak di antara sekumpulan fakta di atas menunjukkan salah satunya yang pertama adalah Inggris Malta adalah locus celebrationis. Artinya pernikahan mereka tuh terjadi itu di Inggris. Sehingga hukum Inggris relevan terhadap kasus ini. Yang kedua, Perancis. Tentunya Aljazair adalah domisili dari sepasang suami istri ini. Terus setelah perkawinan, ya termasuk ke matrimonial domisili. Kewarganegaraan setelah mereka pindah, situs di mana benda atau warisnya itu terdapatnya di Perancis. Dan tempat perkara diajukannya menggunakan forum Perancis. Secara berurutan sebagai lex domisili matrimonium, lex patriae, lex situs, dan lex fori. Nah, bagaimana penyelesaian perkaranya? Penyelesaian perkaranya yang pertama, perkara adalah perkara HPI di sini. Karena ada unsur asing di antara fakta-fakta perkara. Dan karena itu hakim harus menetapkan hukum apa yang seharusnya berlaku. Lex causenya. Apakah hukum Prancis atau hukum Inggris. Kedua, hakim melihat di dalam perkara ini baik dalam hukum Inggris maupun hukum Prancis adanya dua kaidah HPI yang pada dasarnya adalah sama.
Apa aja sih? Yang pertama, masalah pewarisan harta, pewarisan tanah. Harus tunduk pada hukum dari tempat di mana tanah terletak berdasarkan asas lex reisite. Kemudian yang kedua, masalah tuntutan janda atas hak-haknya terhadap harta perkawinan atau matrimonial right harus diatur oleh hukum dari tempat di mana pihak berdomisili pada saat perkawinan diresmikan berdasarkan lex loci celebrationis. Nah, timbul di sini ada persoalan bagi hakim. Yang pertama, sekumpulan fakta seperti dalam kasus ini bagi hukum Prancis, lex fori-nya harus dikualifikasikan sebagai masalah pewarisan tanah. Sedangkan berdasarkan hukum Inggris, lex loci celebrationis, perkara semacam ini dikualifikasikan sebagai perkara hak janda atas harta perkawinan. Tentunya kualifikasi menurut hukum Prancis dan Inggris ini berbeda. Kemudian persoalan kualifikasi berdasarkan hukum Prancis, lex fori, di mana pengadilan didaftarkannya di Prancis, atau berdasarkan hukum Inggris, akan membawa pengaruh terhadap proses penyelesaian sengketa. Apa sih pengaruhnya? Yang pertama, jika perkara dikualifikasikan sebagai perkara pewarisan tanah berdasarkan lex fori, yaitu hukum Prancis, kaidah HPI Prancis akan menunjuk ke arah hukum intern Prancis, tentunya lex cause-nya. Sehingga tuntutan janda akan ditolak. Sebab berdasarkan hukum Prancis, seorang janda tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisan. Ini adalah kaidah intern hukum Prancis. Sedangkan jika perkara dikualifikasikan sebagai perkara matrimonial right, yang dimana menggunakan hukum Inggris di sini, kaidah HPI Prancis akan menunjuk ke arah hukum intern dari Inggris sebagai lex cause-nya. Dan berdasarkan hukum Inggris, kaidah HPI, kaidah intern hukum Inggris, yaitu tuntutan janda akan dikumpulkan. Sebab berdasarkan hukum intern Inggris, seorang janda memiliki hak atas hasil tanah itu sebagian bagian dari harta perkawinan. Jadi tentunya ini dalam penentuan kualifikasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa kualifikasi berbeda, hukumnya berbeda, mengakibatkan akibat hukum yang berbeda pula. Sekian penjelasan mengenai kualifikasi pada video ini. Terima kasih.